Ratu Dewa segera dilantik. Anak rantau desa Sialang itu pada 20 Februari nanti duduk kursi Palembang 1 bersama Prima Salam. Ratu Dewa mengungguli perolehan suara Yuda Bahar dan Fitri Nandri 46,52% warga Palembang dalam memilih keduanya pemilu 2024. Lalu bagaimana kiprah Ratu Dewa? Kami mengulasnya dalam sisi lain dari sosok Ratu Dewa berikut ini. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan orang. Saya selalu dibully teman-teman sekalian. Sering dibully bahwa karena saya ini kan orang dusun ya. Kadang ya pakai ini tidak selayak seperti orang. Bahkan saya ingat waktu SMP koran itu saya buat jadi dompet, dibuat dompet. Iya, dompet kan karena itu kan. Gaji pertama saya ingat betul saya kasih sama emak. Saya kasih emak saya gaji pertama. Emak saya bilang, ini sisihkan untuk kamu. Memang emak ambil waktu itu, terus saya sisihkan untuk bekal saya untuk nikah waktu itu. Saya untuk nikah saya sisihkan, emak bilang kamu belikan barang nanti persiapan kamu untuk nikah. Banjir, air bersih, lampu mati, jalan berlobang. Selalu aku pantau lewat Instagram. Ketika itu masuk Instagram, biasanya DM itu setelah sholat subuh aku baca. Termasuk ketika pencalon wali kota di Comohora, tidak mungkin. Iyo maju, duit dakati, buntu pulau. Memang itulah adanya saya, memang tidak ada uang. Ya semuanya jalan Tuhan. Sekali lagi doa orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sumsel TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di rumah ataupun di kediaman Bapak Haji Ratu Dewa, Wali Kota Palembang terpilih yang sebentar lagi akan dilantik pada tanggal 20 nanti. Dan alhamdulillah hari ini kami Info Sumsel sudah diberi waktu Pak untuk berkunjung ke rumah Bapak Ratu Dewa sekaligus silaturahmi. Jadi hari ini kami akan berbincang-bincang sedikit lah intinya tentang Bapak Ratu Dewa ini bagaimana, apapun yang nanti akan dipersiapkan ataupun kisah-kisah Bapak Ratu Dewa sebelum menjadi wali kota Pak ya. Iya. Mungkin Info Sumsel TV kita mungkin langsung saja ya kita untuk sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Ratu Dewa. Sebenarnya Bapak Ratu Dewa ini sebelum mengawali karir ASN Pak, itu sebenarnya gimana Pak kehidupan mungkin masa kecilnya lah Pak? Mungkin bisa ceritakan Bapak ini berapa bersaudara atau kisah-kisah waktu masih kecil itu seperti apa mungkin? Kan dari desa Di sekolah ya. Kira-kira dari desa apa Pak? Desa Rantau Sialang. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pencinta dari Info Sumsel, Reno yang kami hormati. Kalau bicara tentang kisah kehidupan, sebenarnya ini sudah saya lukiskan dalam 3 buah buku. Sekarang lanjut lagi ke buku yang keempat. Ya banyak suka dukanya, jujur baik Reno. Bagaimana ketika saya mulai dari SD, hidup di kalangan orang tua ya yang hidup apa adanya. Tinggal di sebuah kampung, tepatnya di desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Ya, desanya cukup kecil, terpencil jauh, 124 kilo dari Palembang. 124 kilo. Kisah menarik waktu SD, tidak pakai sepatu waktu itu no. Pakai sepatu, sekolah tidak pakai sepatu. Terus lokasi sekolah dari rumah yang lebih kurang 3 kilo lah. 3 kilo. Jalan kaki. Setelah selesai sekolah pasti aku ke kebun bantu mak lah. Mak waktu itu seorang petani menanam padi, terus sayur-sayuran itu rutin dari kelas 1, kelas 6 saya ikuti dan selalu teringat kalau dengan mak itu. Terus saya merantau, begitu tamat SD saya merantau ke Palembang. Oh, tamat SD Pak ya? Tamat SD, SMP di Palembang? Mulai dari SMP, SMA, sampai Serata 2 merantau di Palembang. Jauh dari orang tua. Dan saya selalu ingat pesan mak itu sederhana.
Wan, karena panggilan kecil aku Iwan kan. Iwan, weh. Jadi kalau di dusun tuh banyak tak tahu wong Ratu Dewa tuh banyak tak Tahu, tahu. weh, justru tak tahu. Paling wong ngomong, oh Iwan ini anak Cik Den, nama bapak Cik Den waktu itu. Ya guru biasa, bapak waktu itu. Sebenarnya kehidupan saya ini begitu tamat SD merantau, setiap pulang ke dusun, saya selalu bantu mak. Mak tuh tidak pernah, bagi saya adalah segala-galanya. Alhamdulillah syukur sampai beliau meninggal di usia 91 tahun, saya tidak pernah membantah mak. Sebata pun tidak pernah membantah mak. Ikut beliau, kalau di dusun dulu, nabah karet itu no. Oh, itu nyadap. Nyadap karet. Iya. Nah, ikut dengan kakak tertua saya sudah meninggal, sama ipar saya. Kemana-mana ikut nyadap karet, bertani, ngerumput, nebas kebun ya. Nebas kebun begitu. Jauh, bahkan saya ingat betul naik sampan kalau kita naik perahu sampai 1,5 jam, 2 jam. Jam 4:30 sudah keluar kan. Ke kebun, nabah karet sama-sama, apalagi bulan puasa. Berburu rusa dengan kakak lihat. Terus cari ikan siang malam, semua dengan kakak tertua saya. Sampai teman-teman sekalian, waktu saya kuliah saya ingat betul, saya mau cari uang untuk bayar SPP itu susah waktu itu. Terpaksa kakak saya tertua itu jual, kalau di kami arat. Arat itu alat untuk ngambil ikan yang disisir sehingga dapat ikan. Itu dijual. Sehingga saya tercukupi bayar SPP. Saya cukup terbantu waktu kuliah karena saya dapat beasiswa Super Semar. Karena IPK saya di atas 3. Oh, ada kayak seleksi mungkin? Ya, ada seleksi. Tetapi ada kebiasaan saya yang tidak pernah saya lupakan. Kalau saya dari Palembang pulang kampung, saya tidak langsung pulang ke kampung. Pasti saya berhenti mampirin mak dulu di kebun. Karena mak masih di kebun. Nah, setelah itu maghrib baru pulang sama-sama. Setelah itu saya lakukan sampai saya selesai kuliah. Itu rutin saya lakukan. Berarti waktu di sekolah di Palembang itu kan hari libur Pak ya mungkin ya? Pas lagi libur. Balik ke dusun, terus bantu dulu. Bantu mak dulu, baru pulang. Dan transportasi darat belum ada waktu itu, sulit. Terpaksa transportasi air. Oh, sungai Pak ya? Sungai. Berarti rumah Bapak dengan sungai itu? Ya, enggak terlalu jauh. Sungai Ogan kan, Sungai Ogan. Terus tradisi kedua, saya pribadi itu kalau pulang kampung sampai mak bapak saya meninggal, saya tidak pernah langsung ke kampung, pasti saya ziarah dulu baru pulang. Sampai sekarang saya lakukan itu. Mungkin apa Pak? Mungkin dibalik itu apa memang apakah dari dulu memang kayak itu apa memang dari kakak beradean atau mungkin kalau dari saudara mungkin saya ya. Karena saya ini, kalau istilah ayu ipar saya itu katanya tangan dingin. Kalau saya ikut berburu rusa tuh insya Allah positif dapet. Kalau ikut kakak saya cari ikan, biasanya pasti dapet. Begitu, jadi saya selalu ikut diajak. Bahkan kadang kan saya hobi dulu nonton aneka karya safari. Kadang kan hati kecil saya, saya panggil kakak tuh Cak kan. Hai Cak, saya ini nonton dulu. Tapi dia, udahlah kaget nonton. Kau nelok dulu, kita cari ikan. Pulang paling jam 12. Malam-malam kan. Beliau di depan, carikan saya tukang mengemudikan sampannya, perahunya. Dan itu rutin. Saya ikut. Itu dayung Pak, bukan mesin Pak? Bukan, pakai dayung terus. Dan saya ini kurang hobi ikut orang-orang remaja di kampung itu, umpamanya olahraga, main voli, macam-macam. Tapi saya selalu dari pagi sampai malam itu pasti ikut kakak terus, ikut mak terus. Mak terus ke kebun, tanam ubi, tanam padi. Terus Pak Dewa banyak puji kok ada jagung. Iya. Ubi itu. Nah ini kebun-kebun ini sebenarnya karena hobi saya. Cita-cita saya sebenarnya dari SD itu kepengen jadi insinyur pertanian. Nah, karena tidak kesampaikan hobi berkebun.
Dan mulai dari kancil putih sampai sekarang, alhamdulillah ini sudah semua. Mulai dari terong, cabai, kacang, melon, semangka, sudah semua saya tanam. Pak, hasilnya kemana? Kebetulan saya di kancil putih pula itu sudah kayak bersaudara, Kak. Saya undang warga sana, yuk kita ambil. Mereka yang panen nih, Panen raya lah. panen, dan cabai mereka ambil. Selalu begitu, karena hobi. Hobi. Itulah masa-masa kecil saya. Masa kecil saya. Berarti kalau rumah Bapak dulu ada sungai, berarti Bapak lagi kecil itu berenang, dari kecil langsung bisa berenang aja, Pak? Sudah bisa. Jadi kebiasaan saya itu karena biasanya kan kalau lagi bahasa kami itu nyaloy. Ikan jalo, iya. Ikan jalo itu. Begitu biasanya kakak kalau nyangkut pasti kakak itu aku pegang jalonya. Kadang aku ngerewangi kakak nyelam jalo itu. Bahkan kalau tidak bisa berenang susah. Bahkan Sungai Ogan tuh langganan bagi saya dulu kan, nyebrang. Di sini nyebrang sini nyebrang. Mungkin enggak, kalau enggak jadi wali kota jadi atlet renang mungkin Bapak. Iya, ada pengalaman saya menarik, Reno. Waktu itu kan ikut kakak ngambil kayu untuk buat pondok. Pas di tengah-tengah Sungai Ogan itu karam perahu kami itu, no. Karam kan berdua dengan kakak. Jadi saya itu bergantung di perahu itu. Akhirnya kayu yang kami ambil itu kami terpaksa dibuang. Dibuang Udah supaya sudah capek-capek sampai. iya, dibuangkan supaya banyu tadi di perahu itu. Ya untungnya perahu itu terus ngapung gitu kan. Berdua sama kakak. Deras mungkin enggak banyak. Deres lumayan, Sungai Ogan kan deres. Ogan deres. Di pengalaman yang tak terlupakan lah Pak ya, waktu Ya. masa kecil kan. Dari SD, SMP, SMA. Terus apalagi pengalaman yang tidak pernah terlupakan orang. Saya selalu dibully teman-teman sekalian. Sering dibully bahwa karena saya ini kan orang dusun ya. Kadang ya pakai ini tidak selayak seperti orang. Bahkan saya ingat waktu SMP koran itu saya buat jadi dompet, no, dibuat dompet. Iya, dompet kan karena itu kan. Terus saya juga pernah dikato-kato karena badan saya kecil waktu itu kan. Oleh teman-teman ya macam-macam lah. Tapi tetap sekolah, tetap Ya, saya ini sebenarnya tidak terlalu pinter, tapi ya tekun, rajin itu baik sebenarnya. terus mengawali masa karir lah Pak ya. Ya, ASN tahun berapa Pak? ASN? saya masuk SN itu tahun 93. Oke, 93. Berarti kan 93. dulu kan seleksi lah intinya kita pas Ya. melalui itu. Dan kayak mana sih Pak perjuangan seleksi dulu mungkin sebelum jadi ASN? Apakah kan kalau zaman sekarang kan anak-anak remaja ini hobi main Mobile Legends kan? Hobi main gadget lah yang dia dulu kan belum ada. Nah kayak mana Bapak dulu tuh apa sih, kayak mana sih suasana dulu waktu Bapak pertama kali mungkin tes atau gimana? Iya. Jadi begitu saya selesai strata 1, saya ikut tes. Pertama yang saya ikut tes itu adalah tes dosen. Dosen di UIN Raden Patah. Seleksi awal saya lulus. Begitu mau diambil 6 besar, saya gagal. Kebetulan ada teman-teman saya yang sudah berhasil sekarang, sudah jadi profesor, doktor di UIN Raden Patah. Saya gagal tes pertama. Saya ikut tes kedua itu Sepamilua, mengambil angkatan udara. Saya lulus, mulai diambil 30, diseleksi lagi, diambil 20, diambil 13, saya juga gagal. Di saat penentuan terakhir. Baru tes ketiga, saya tes di Departemen Penerangan. Jadi waktu itu saya ingat betul pelamarnya 750 orang. Nah, 750 diterima cuma 12. Yang 12 orang itu saya yang nomor 12. Yang diterima sebagai CPNS Departemen Penerangan. Tes yang tahun 92, terus pemberkasan dan lain sebagainya mulai definitifnya di tahun 1993. Terus waktu ASN lah, terima gaji pertama lah ya, ataupun kayak mana lah Bapak beli kapo Pak kira-kira Pak dulu? Gaji pertama saya ingat betul saya kasih sama emak. Oh dikasih Mas. Saya kasih emak saya gaji pertama. Emak saya bilang, ini sisihkan untuk kamu. Memang emak ambil waktu itu, terus saya sisihkan untuk bekal saya untuk nikah waktu itu. Saya untuk nikah saya sisihkan. Emak bilang, kamu berikan barang nanti persiapan kamu untuk nikah. Nah, itulah gaji pertama saya. Di saat saya waktu itu baru 80.000. 80.000 zaman itu gajinya 80.000. cukup berarti kalau nak beli ya zaman sekarang. Mungkin zaman dulu lagi murah kata Pak ya. Gitu. 80.000. Terus kalau lah pas sudah
jalan lah Pak. Bapak nikah sama Ibu Dewi itu tahun berapa Pak? 96. 96, berarti baru-baru awal ASN Pak? Iya. Jadi cerita lagi soal nikah. Saya menghadapi tantangan yang luar biasa. Dengan ibu itu sudah cukup lama. Kalau di kita pacaran lah kan. Mulai ibu dari kelas 2 SMA. Udah kenal lah sama ibu. Gara-garanya saya kuliah kan. Ibu itu sering sekolah lewat terus kan. Lewat. Lalu dulu ada pempek Mang Hasan. Ya. Saya makan pempek, ibu sering lewat situ kan. Jadi waktu itu begitu saya selesai kuliah, saya sudah kerja. Ibu masih kuliah waktu itu kan. Saya bilang saya menghadap calon mertua. Ditolak waktu itu. Ditolak, dia bilang nantilah selesaikan dulu. Kebetulan nama istri Dewi, selesaikan dulu. Dewi kuliah. Terpaksa saya bantu dulu. Saya bantu biar cepat selesaikan supaya cepat nikah kan. Selesai S1, saya ngadap lagi. Terus mertua saya bilang, nantilah. Belum ada langsung terima ya? Nantilah, cari dulu pekerjaan. Saya berupaya kan, di mana-mana saya cari untuk istri tadi bekerja. Ikut tes depak beberapa kali, 2 kali gagal. Alhamdulillah yang ketiga baru bisa lulus. Saya yang kedua ngadap lagi. Saya bilang, Pak, ini Dewi sudah diterima bekerja, selesai sudah. Oh ya, nantilah ya, kita lihat lagi. Baru yang ketiga, baru saya diterima untuk menikah di tahun 96. Oke, berarti perjuangan rumah tangga juga luar biasa Pak ya? Ya, luar biasa. Ya, termasuk carian juga, cari tempat ya. Saya ingat betul waktu awal-awal berumah tangga, keliling sama istri, cari perumahan. Rumah. Keliling-keliling, Palembang ini kemana-mana kami kiri perumahan ini terus hampir puluhan lah kami cari kan. Jalan Tuhan akhirnya kami setelah dapat calon rumah kami saya cerita dengan mertua kan. Cerita dengan mertua, gini itu Mak ya, kami ini mau pindah, ini sudah dapat rumah ini. Tapi insya Allah minggu depan mau kami bayar DP-nya. Nah, mereka tidak boleh waktu itu. Jangan Nyonya, tidak usah lah. Kamu beli tanah di Kancil Putih, kamu bangun biar selera kamu. Ya jujur baik waktu itu kan tidak ada uang. Kami tidak ada uang. Ya sudah nanti kami pinjami. Ya betul kami pinjami. Kalau kamu ada duit bayar. Terpaksa minjem dulu dengan uang tua untuk bangun rumah. Cukup lama bangun rumah, hampir 2 tahun lebih. Pelan-pelan bangun rumah. Telah kisah. Story Bapak dulu. Jadi dulu waktu sudah menikah itu kan pasti adalah Bapak kan masa kejayaan Pak. Kalau ngomong gitu tuh kalau KSN tuh kan minimal ada masa-masa ini sudah menghasilkan lah. Itu kalau anak muda zaman sekarang taruhlah Pak, pengen beli barang bagus Pak, yang buru-buru lah ini. Kalau dapat duit, kalau pajak habis lah sehari kira-kira. Nah kira-kira mana masa Bapak dulu, histori Bapak dulu waktu ASN ada uang, ada duit lah. Apa yang mungkin yang Bapak beli dulu atau apa malah manajemen Bapak? Iya. Kalau saya dulu soal karena saya sudah bekerja kan. Karena saya itu menghidupi ponaan. Jadi ponaan saya itu ikut saya kan, ada 4 orang. Jadi kadang kan untuk pengeluaran uang kan minim sekali. Jadi sementara mau mengharapkan kiriman dari kampung susah kan. Terpaksa kan ponaan itu mau sekolah semua. Ya kadang beli pakaian seadanya saja, tidak terlalu muluk-muluk kan, seadanya. Karena saya harus menghidupi ponaan saya. Oh artinya Bapak dulu ada ibaratnya tuh tidak kita nih kalau ada duit langsung beli apa tapi ada tanggungan dulu Pak. Tanggungan. Karena saya ini hidup dari bedeng ke bedeng. Jadi pindah di bawah rumah orang sudah pernah, terus pindah dari bedeng 1 ke bedeng 2, bedeng berikutnya. Waktu masih SN masih saya. Jadi awal-awal saya sebelum nikah itu hidup di bedeng. Tinggal di bedeng kontraan, di belakang Win. Bang Win di Lebak Mulyo. Waktu itu tinggal di bawah rumah orang itu di Lebak Mulyo. Makanya waktu saya dilantik menjadi sekda, saya
ninjau lapangan ke Sukarami, saya waktu itu ada namanya PLT Seklur, namanya Pak Udin. Oh, di Saya ingat betul lagi. Langsung bayangan saya, oh ini Pak Udin. Pak Udin, saya tanya, benar tidak Pak Udin ini yang punya rumah waktu saya ngontrak di bawah rumah Pak Udin di Lebak Mulyo? Iya, dia katanya. Kau kan Iwan, dia ngomong, Kak, aku udah enak kan kalau jadi pejabat. Oh, malu mau negor kan. Padahal dia PLT Seklur waktu itu. Saya sudah di Sekda. Tapi masih kesiren bukunya. Aku masih ceren, Kak. Nah, dari situ kan langsung ya tidak salah kalau langsung saya angkat dia jadi lurah waktu itu. Memang bekerjanya bagus. Karena saya anggap kan saya nak balas jasa Pak Udin. Karena dulu dia sering ngajari saya. Saya kalau sekolah kan, saya angkat dia jadi lurah. Tidak hanya sebatas itu, saya ingin membalas jasa dia. Saya jadikan dia kepala bidang gitu. Kepala bidang di dinas sosial. Terus setelah itu saya lagi karena gimana ya saya dengan dia ya. Dia sudah Tahu juga track recordnya juga bagus. tahu ya, dia bagus kan, kompetensinya bagus, rajin kan, diterima oleh masyarakat. Saya angkat lagi dia kepada jabatannya lebih tinggi. Terus dia jadi kabid 1 atau 2 tahun, dia sudah keburu meninggal. Oh, mingguan. Oke. Oke tuh mungkin ya kapan kali ya kisah sebelum ya dia ada proses ya. Tidak bisa kita gujuk-gujuk ya. Gujuk-gujuk dari ada prosesnya dulu bahwa sebenarnya seorang Bapak Ratu Dewa ini juga punya masa lalu yang mungkin hampir sama, Pak. Iya. Karena aku juga sebenarnya wong dusun, Pak. Oh, dusun kan. Ibaratnya tuh kalau ada waktu buat keluarga dulu lah intinya. Mungkin apa Pak pesan hidup lah? Ya intinya apa mungkin yang mendorong Bapak bisa sampai sekarang dengan histori Bapak yang mungkin tidak singkat? Kira-kira apa Pak? Ya, pertama saya sukses ini kan berkat emak saya, jujur Pak. Berkat doa dari orang tua saya. Memang kita tidak ada apa-apanya, kerja keras, berjuang. Kalau tidak ada ridho dari orang tua, ridho dari emak, saya yakin saya tidak akan berhasil seperti sekarang ini. Terus yang penting kemarin kan saya gimana ya, karena saya ini orang pinggiran, orang marginal lah, yang datang dari kampung ke kota. Terus bekerja saya ini nothing tulus bae kalau bahasa Palembang itu. Apa ando? Ngoyo-ngoyo. Tidak perlu ngoyo-ngoyo nian kan. Diperintah ke atasan, saya jalani. Terus uang nak main itu biarlah. Kadang uang cemooh kita udah biarlah. Kita balas buat baik-baik. Karena ada kekuatan yang luar biasa bagi saya seorang emak. Jadi kisah nyata yang saya alami sendiri Rene. Waktu saya wisuda itu tahun 1992. Terus yang dampingi saya itu emak sama ayu tertua saya dengan bapak. Nah, waktu pemilihan kuncir itu kan emak bilang ke saya, Wan katanya, emak pengen setelah selesai wisuda ini kau seperti bapak itu katanya. Keren. Yang bapak itu yang mewakili seorang wali kota yang sedang memberikan kata sambutan. Seorang sekretaris daerah yang memberikan sambutan. Emak aku ngomong cak itu. Waduh. Itu tahun 92. Teman-teman sekalian, 1 April 2019, apa yang emak kata ke tadi, itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya ada proses waktu yang panjang. Bukan aku pengen cerita tentang kesuksesan Ratu Dewa menjadi seorang sekretaris daerah. Karena yang mewakili waktu itu Sekda dan saya benar-benar diwujudkan menjadi seorang sekretaris daerah. Tapi ingin ku sampaikan dengan teman-teman sekalian bagaimana cara Allah mengijabah doa emak tadi yang mohon maaf, mohon ampun. Emak aku itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf. Tetapi ada kekuatan doa yang luar biasa. Dan sekarang bukan cuma Sekda, Pak. Iya. Sudah jadi PJ. Ya. Dan sebentar lagi dilantik. Iya. Mungkin kawan-kawan ada yang pengen nanya? Iya. Ya. Boleh tanya langsung, Pak. Iya. Pak Oke Bang, kita bapak ini ada sepupu sebagai masyarakat sudah tahu nggak? Iya. Tapi tren aku ini sederhana, sikat dan mungkin ini dua banyak masyarakat tahu. Iya. Sebenarnya nama Bapak Ratu Dewa itu sebenarnya siapa? Nama yang kedua artinya apa Pak? Banyak jual dan target.
Iya. Unik dong Bapak. Heeh. Ya kira-kira. Jadi itu sempat memang aku tanyalah kan dengan bapak kan. Betul yang memberi nama itu adalah bapak saya. Adik saya kan namanya Ratu Yulis kan, Ratu juga kan. Itu konteksnya kaitan dengan kelahiran saya. Kelahiran saya di 17 Agustus ya. Terus aku tanya, terus Mbak, kira-kira kok dinamai Ratu Dewa? Jadi dia ini terinspirasi, dia pengen ratu gabung sama dewa, itu kombinasi antara pengen raja begitu kan, orang yang hebat. Itu cita-cita mulia dari bapak saya. Walaupun jawaban bapak saya itu tidak memuaskan bagi diri saya kan. Kira-kira itu. Tapi saya itu Ratu Yulis sebenarnya. Ratu Yulis. Ratu Yulis. Tapi apalah arti sebuah nama sebenarnya tanpa pengorbanan dan perjuangan apa ya? Kira ya. Yes, yang tua. Mungkin kawan-kawan. Nah, ini ada satu lagi dari Pepaya. Ayah. Pak Dewa, anak nanya nih, masalah inilah sehari-hari Pak Dewa ini kan terkenal dekat dengan rakyat nih, jadi sangat inilah sama masyarakat sekitar dan masyarakat di kota Palembang ini. Nah itu kira-kira Pak Dewa itu macam mana mengatur waktunya Pak? Kan pagi-pagi itu harus mungkin pengaduan masyarakat banyak nih, itu macam mana Pak Dewa mengakomodir waktu untuk masyarakat di Palembang? Soalnya mantau IG. Iya. Jadi kebetulan saya ini senang di sosial media. Dan Instagram itu langsung saya. Saya waktu jadi sekda dulu, mulai dari bagaimana pengikutnya 1 orang, 5 orang, terus kalau bahasa Palembang itu beguyur. Terus beguyur. Nah di sanalah saya memantau semua keluhan warga. Mungkin karena saya ini background saya orang dusun lah, orang petani lah. Jadi kalau pengaduan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti, rasanya cak mano. Aku Beban. iya, jadi secara psikologi dan kebatinan cukup merasa ke apa yang dirasa oleh warga. Mulai dari persoalan banjir, air bersih, lampu mati, jalan berlobang. Selalu aku pantau lewat Instagram. Ketika itu masuk Instagram, biasanya DM itu setelah sholat subuh aku baca. Saya baca selesai subuh, oh ini yang harus eksekusi. Kalau dulu masih sedikit kan, tapi sekarang memang sudah lah 500-an, DM-nya cukup banyak masuk ke saya. Dan terbaca-baca lagi. Saya dulu rajin, saya screenshot, saya kirim di dinas A, saya kirim. Terus saya langsung turun langsung menindaklanjuti. Nah, mohon maaf, kadang kan mindset pegawai negeri ini kan kalau bahasa kita nak dipecut dulu. Nah, dipecut dulu baru bekerja. Rame dulu bisa jadi. Lelah rame lah ini Baru begawe. Kebiasaan saya yang turun langsung ke lapangan. Setelah saya lihat di lapangan, baru saya panggil dinas A, B, C. Setelah mereka bekerja, baru saya pulang. Itu saya lakukan. Saya ini agak kurang seneng kalau bahasa Palembang itu runtang-runtung. Oh rame, wong 10, wong 20 ngiringi aku. Bukan tipe yang demikian. Saya lebih senang saya dengan staf berdua, atau boleh jadi saya sendiri kadang kan sambil main badminton mampir di sini. Cuman semata-mata takut baik kadang dalam pikiran dan hati saya itu Ratu Dewa ini tidak amanah. Itu yang aku takutkan. Maka selalu berbuat. Kadang untuk ngatur dan bagi waktu khususnya dengan keluarga, memang sering komplain kan. Anak gadis saya itu 1 kan, sama anak bungsu sering komplain. Jadi jangan begawi terus. Ya itu. Kita berjalan dulu. Paling menghibur mereka itu kadang video callan kalau lagi berangkat kan. Kadang Sabtu Minggu itu saya hindari, kalau benar-benar terpaksa baru saya ajak staf untuk rapat. Bagi saya itulah kesempatan para pegawai untuk keluarga. Sabtu Minggu itulah mereka mau kondangan, itu kalau tidak benar-benar terpaksa saya tidak mau mengganggu itu. Juga saya dengan keluarga harus saya perhatikan. Nah, pengaturan waktu ini karena saya dalam posisi wali kota sekarang, mungkin harus beda dengan ketika saya jadi kepala dinas, jadi sekda, dan jadi wali kota. Walaupun sekda kemarin selalu saya dicemooh orang, termasuk ketika pencalon wali kota dicemooh orang. Tidak mungkin. Iya, maju, duit dakate, buntu pulau. Memang itulah adanya saya, memang tidak ada uang. Ya semuanya jalan Tuhan, sekali lagi doa orang tua. Oke Pak, kalau
kita flashback sedikit Pak. Seandainya Bapak kemarin tidak terpilih lah Pak Iya. jadi wali kota. Kira-kira bakal ngapain Bapak? Rado ancang-ancang nggak sebelum mungkin? Waktu itu ketika saya izin dengan mak saya sudah bilang dari awal, Wan katanya, kaget kalau kau tidak terpilih makan apa? Bilang saya makan apa nanti untuk keluarga kan. Walaupun istri guru agama di SMA 2. Terus ya lama nanti kita lihat. Aku ada rencana kalau mungkin tidak terpilih paling karena saya ini punyalah background sedikit karena IPK kemarin bagus kan. Di S1 juga S2 cum laude kemarin. Ya paling jadi dosen begitu kan. Hitung-hitung mengabdikan ilmu jadi amal jariah lah. Jadi dosen di perguruan tinggi swasta memang sudah ada yang menawari. Betul saya dulu begitu selesai langsung jadi dosen luar biasa. Kalaupun tak bisa jadi dosen, berdagang kecil-kecil sudah terpikir kan. Apa beli nyewa gerobak yang kecil-kecil kaget untuk dapat penghasilan kan di samping nikmati pensiun. Hitung-hitung seperti ajaran Nabi lah kan. Berdagang kan dulu berdagang. Oh iya, baik. Ya cuman dua itu sih sebenarnya. Kalaupun kemungkinan terburuk tak terpilih kemarin, tidak katik cita-cita kalau nak pengen jadi politisi tidak sama sekali. Oke. Nah Pak, ini ada mungkin satu pertanyaan lagi lah yang mungkin yang saya sering apalagi lihat Instagram Bapak sekarang pengikutnya sudah 108.000 udah terakhir saya. Nah itu pasti ada lah Pak. Mungkin seliweran lah komentar negatif mungkin dari pekerjaan pasti ada karena dari sisi tidak semua orang itu suka Pak. Iya. Ada juga yang mungkin tidak suka, ada mungkin yang mencemooh lah intinya. Nah kalau Bapak sendiri lah menanggapi mungkin Bapak sering di sosmed lah mungkin ada yang ada pencitraan ini atau apa mungkin apa pembelaan seorang Ratu Dewa? Iya. Bagi saya anggap itu sebagai seorang malaikat saja. Malaikat yang menegur saya bahwa itu jadi cambuk bagi saya. Memang banyak ada macam-macam lah dalam sosial media kan. Kemarin mengatakan bahwa sudahlah Pak Dewa, Sekda serasa wali kota pencitraan. Tetapi sekali lagi kuncinya niat. Niat kita biarkanlah orang berkata apa bagi saya. Yang penting niat saya tulus, ikhlas, bantu warga. Ini kan secara natural proses alam terjawab dengan sendirinya. Ini loh yang kamu bilang bahwa Ratu Dewa kemarin pencitraan. Yang Ratu Dewa bilang icak-icak nak bergawin. Nyata kan ada hasil di masyarakat. Jadi yang modelnya itu bagi saya sunatullah, hukum alam lah. Tapi dampak dari sosial media itu banyak Pak? Kalau saya memang luar biasa. Jadi sosmed ini pedang bermata dua. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita mengemasnya. Tergantung kita bagaimana membuat sebuah media itu memberikan edukasi ke masyarakat. Dan saya akui sangat terbantu dengan sosial media. Di mana-mana, saya kan sulit menjangkau kota Palembang dengan 1,7 juta penduduk ini kan, ke pelosok-pelosok itu kan susah. Satu-satunya jalan bagi saya memantau sosial media. Dengan demikian saya bisa monitor dari ujung ke ujung melalui sosial media. Termasuk program yang bakal disampaikan mungkin Pak ya? Ya, termasuk program yang akan datang ya. Maka ke depan saya pengen Kominfo itu menjadi chandra di mukanya. Sekarang sudah harus pemerintah kota berorientasi kepada digitalisasi. Apapun bentuknya. Semuanya harus digital. Lebih mudah ya masyarakat. Ya, mempermudah akses lah. Termasuk pengaduan semuanya. Dan ke depan saya juga harus tegas dengan para OPD. Oh ini kamu tidak lanjuti dalam durasi limit waktu sekian. Apa masalahnya, apa kendalanya. Kalaupun mereka harus dapat reward, kita kasih reward. Kalaupun mereka harus dapatkan sanksi, kita kasih sanksi. Saya kira begitu. Ya, itu mungkin teman-teman sekalian, Info Sumsel TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak Ratu Dewa sudah diberi kesempatan untuk datang ke rumah Bapak Ratu Dewa sekaligus silaturahmi dari Info Sumsel TV. Dan kami di sini sebenarnya tidak bawa barang apa-apa Pak. Siap ya. Tidak bawa makanan karena kue tutup. Tidak bawa pempek karena kue tutup. Jadi kami bawa harapan Pak. Siap. Jadi Info Sumsel TV berharap ke depannya Palembang bisa lebih maju lagi. Dan juga doa dan cita-cita Bapak waktu kampanye mungkin bisa
terrealisasi, Pak. Amin ya, amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.